abang itu yang adalah milik abang sendiri? Silakan. Ya semua milik sendiri terus. Maksudnya yang mana itu milik abang? Yang mana? Pertanyaan nggak sulit ini. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu milik saya. Anda. Milik Anda. Iya. Anda yang bikin. Nggak ada yang bikin. Loh, katanya milik Itu kan Anda. emang proses alami lahir. Maksudnya gimana? Kalau punya Anda berarti Anda yang miliki, Anda yang membuatnya, Anda yang menciptakannya. Saya tanya, biji mata abang itu siapa yang bikin? Abang? Abang yang bikin? Kutanya dulu. Nggak ada yang bikin. Oh, nggak ada yang bikin. Gimana ceritanya? Segala sesuatu ada itu karena ada yang menyebabkan ada. Pertanyaan saya, yang menciptakan biji mata Anda sampai Anda bisa melihat, membedakan hitam, kuning, biru itu siapa yang kasih itu? Anda Itu bikin doktrin, di itu mana? pengetahuan. Tengah sabar dulu. Justru itu. Apakah Anda punya pengetahuan? Ya karena setiap manusia itu bisa berpikir. Ya, pikiran Anda itu buatan Anda. Pinjaman Tuhan yang dari ciptain. ibu, pinjaman dari koperasi, atau dari kantor lurah. Sampai Anda bisa mikir. Anda bikin sendiri. Di mana rupanya orang bikin pemikiran itu, Bang? Pingin aku beli. Di mana? Ya, itu cara alami. Secara alami itulah yang kutanya. Apakah apakah sesuatu itu bisa ada tanpa ada penyebabnya? Kutanya dulu. Menurut logika Anda. Ya karena Apa yang semua apa yang Anda punya? Apa yang Anda punya pada diri Anda? Itu aja dulu. Satu aja yang merupakan milik Anda sendiri. Apa? dibilang semua tubuh saya milik saya. Nggak usah semuanya, Bang. Satu aja tunjukkan. Itu punya abang. Tunjukkan saya. Tangan contohnya. Oke, tangan. Tangan itu Anda dapatkan dari mana? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan itu punya Anda? Itu proses alami. Kok alami lagi? Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini pasti ada unsur penyebab. Makanya kutanya, Anda sudah punya tangan, enak kali. Kutanya, itu punya abang? Iya, punya saya. Dapat dari mana, Bang? Dari sperma. Dari Emang prosesnya lahir sperma. seperti itu. Dari sperma. Berarti sperma yang menciptakan Anda gitu maksudnya? Gini, sebenarnya gini loh, yang saya pertanyakan itu kan, ini kan saya lagi cari kebenaran nih ya ceritanya nih. Iya. Saya udah banyak bertanya dan semua jawaban itu larinya ke keyakinan, ke kepercayaan. Cuman itu Bukan. keyakinan itu nggak bisa dibuktikan. Bukan. Ini pertanyaan sederhana saya. Anda terbukti memiliki tangan, memiliki biji mata, bahkan ada sesuatu yang ada pada diri Anda yang Anda tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Contoh, Anda memiliki akal. Itu milik Anda. Gimana bentuknya? Aku ingin tahu. Kok bisa ada pada diri Anda? Siapa yang mengadakan? Eyang, Bapak, Pak Desa, Pak RT yang kasih. Seketika Anda datang kemudian, ingat Bang, 10 tahun yang lalu Anda bercermin, muka Anda masih mulus, sekarang kulit sudah banyak kerutan. Itu tanda-tanda apa Bang? Kerutan-kerutan itu. Anda bisa mempertahankan kerutan itu supaya tidak bertambah? Atau ada sesuatu yang berkuasa pada diri Anda yang menggiring kulit Anda sekarang mulai keriput? Lain cerita kalau Anda beli kinker sama saya. Sekarang kutanya, Anda 10 tahun yang lalu, Itu memang proses alami manusia. itu proses alami manusia, bukan proses Anda, bukan Anda yang mengadakan keadaan itu. Emang keadaan alam yang sudah semestinya seperti itu. Berarti Anda yang adalah diri Anda tunduk pada sesuatu keadaan. Betul? Oke. Betul atau betul? Terus
Ya saya tanya dulu, betul atau betul? Oke, betul. Nah, sekarang mana yang Anda miliki pada diri Anda tuh? Kok Anda nggak bisa menguasainya? Ayo. Ayo. Saya bisa menggerakkan semua, mata Musa terpejam, tangan saya mau kemana, kaki mau kemana, saya bisa mengendalikan. Anda bisa mengendalikan, betul? Ya, Pada saat mata Anda ketahui bahwa mata fungsinya adalah melihat, betul? ya, oke. Oke. Ada masa di mana mata itu masih ada pada diri Anda, tapi kenapa nggak bisa melihat? Gini lah, coba ini agak Enggak, aku ribet tanya dulu. jadinya, tambah. Ini dengar loh, tambah meragukan saya gini. Konsepnya Kenapa gini. bisa? Kenapa boleh bisa? saya bertanya? Kenapa bisa Anda ragu? Enggak, boleh saya bertanya? Apakah tadi sepanjang saya bertanya kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan ego Anda itu adalah satu mutlak yang benar absolut? Ketika saya Enggak, gini tanya, apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Mata Anda milik Anda? Bukan? Iya. Oke. Bukan kan? Itu proses alami kalau itu. Sekarang gini lah, boleh saya bertanya enggak? Kok proses alami pula? Proses Ya, alami. manusia kan emang seperti itu. Lahir, tumbuh, mati, selesai. Nah, itu siapa yang mengatur itu semua? Alam. Emang udah Alam. kodrat, udah jalannya seperti itu. Oke, berarti alam ini kemudian yang mengadakan keadaan itu tanpa ada aspek gaib di dalamnya gitu. Semuanya mengalir gitu aja. Mengalir begitu aja. Yakin? Yakin? Oke. Ketika Anda masuk ke dalam hutan, Anda menemukan jejak sapi, tapi sapinya tidak Anda temukan. Apakah Anda ingin mengatakan Makanya sapi itu gini nggak ada? Sabar dulu. Oke. Ketika Anda melihat sebuah jejak sapi, sapinya Anda tidak temukan, tapi Anda menemukan jejaknya. Apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada dalam benak Anda? Sapinya itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Cuman karena memang kalau gitu kan Memang sakit. emang Anda mendudukkan akal Anda pernyataannya itu hal sebagai yang dewa. sudah saya ketahui gitu loh. Nah, sekarang jejak sapi itu bukti adanya apa? Adanya sapi. Ah, sapi. Jadi Anda yakin sapi itu Anda? Ada. Meskipun Anda tidak melihatnya, tapi ada jejaknya. Anda yakin? Yakin? Nah, sekarang bagaimana kalau yang mengadakan jejak itu adalah proses alami? Bukan sapi. Saya kembalikan kepada saudara. Boleh tidak ada jejak sapi tanpa ada sapi? Boleh tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh tidak ada alam semesta ini sebagai jejak adanya yang mengadakan? Boleh tidak? Oke. Meskipun yang mengadakan itu tidak Anda lihat. Ayo. Gini Om, kalau untuk konsep ketuhanan, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang saya meragukan itu dalam konsep agama sekarang. Lalu? Karena ini dengar dulu, pemikiran saya ya. Agama diciptakan itu menyesuaikan keadaan waktu zaman itu. Karena memang sedang kacau, jadi untuk mengatur umat manusia harus ada sebuah aturan. Biar dunia itu nggak kacau. Emang dimanapun, mau di negara dimanapun, semua harus ada aturannya. Oke. Hanya untuk sekedar biar menertibkan manusia. Oke. Anda pernah berkaca kan? Anda pernah cermin kan? Betul? Oke. Kenapa lubang hidung Anda itu tidak didekatkan ke anus aja? Memang udah digariskan Aku tanya seperti dulu. itu. Aku tanya dulu, kenapa Anda tidak diciptakan oleh Tuhan dengan lubang hidung dekat anus? Ya tanya ke Tuhan. Berarti kalau lubang hidung Anda tidak ke anus, itu bukti bahwa Tuhan yang mengadakan Anda itu sayang sama Anda, betul? Oke. Betul dulu, betul? Iya, oke, betul. Kenapa lubang hidung Anda tidak mengarah ke atas, ke langit? Kenapa? Oke, memang Tuhan menginginkan seperti itu. Karena kalau lubang hidungnya mengarah ke atas, Anda kerepotan nutupnya ketika hujan turun, betul? Oke, betul. Berarti yang menciptakan Anda sayang sama Anda, betul? Oke, betul. Betul. Dalam lingkup ruang keluarga, ketika ada seorang ayah, seorang ibu memiliki anak,
apakah anak ini akan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa diberi aturan oleh kedua orang tuanya? Ya, Pasti dikasih aturan kan? betul. Nah, berarti yang menciptakan kita, yang menitipkan rasa kasih sayang, yang dia maha kasih, maha sayang, pasti menginginkan keselamatan kepada kita. Keselamatan itulah yang kemudian dianulir dalam sebuah konsep disebut dinul haq, agama yang benar. Dalam sebuah rumah tangga, ayah ibu sayang sama anak. Semakin banyak aturan yang diberikan oleh kedua orang tua kita, semakin membuktikan dia sayang kepada kita. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan rasa sayang dan kasih, tentu adalah dia sumber kasih sayang yang jauh lebih besar, lebih maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka dengan demikian, dia akan memberikan tuntunan yang jauh lebih sempurna daripada tuntunan ayah dan ibu untuk keselamatan hambanya, ciptaannya. Itulah yang disebut dinul haqqa, agama kebenaran. Sampai Karena sini Pak? pertanyaan saya gini, boleh saya minta pencerahan lagi nggak? Ya, silakan. Oke, gini, saya udah baca, walaupun terjemahannya Al-Quran, Ya, saat baca berulang-ulang, ya. situ kan nggak ada penjabaran. Di penjabarannya di apa namanya? Di mana? Al-Quran, terjemahannya surah apa, ayat berapa? Hampir-hampir sekilas-sekilas pokoknya saya baca sampai 3 kali selesai Al-Quran. Dan Iya. itu Iya. semuanya ke kitab larinya. Untuk penjabarannya semua kan di kitab yang dibuat sahabat nih. Dibuat sahabat. Tidak ada Iya. sahabat membuat kitab. Bukan kitab, apa namanya? Hadis. Hadis. Sedangkan terus? setelah saya cari tahu, hadis itu dibukukan itu setelah 300 tahun setelah Nabi Muhammad itu wafat. Masya Allah, subhanallah. Nah, inilah indahnya Islam. Sumber Jadi- Al-Quran itu cuman satu mulut. Sumber hadits itu cuman satu mulut. Nah, untuk membedakan antara Al-Quranul Karim yang adalah wahyu dari ilahi dan hadits yang adalah sabda dari Rasulullah, maka Al-Quran dihafalkan pada zaman Rasulullah dan hadisnya kemudian nanti dituliskan jauh setelah pembukuan atau penghafalan Al-Quranul Karim, agar supaya tidak bercampur aduk antara kalam Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Sehingga bisa dibedakan. Kenapa? Karena sumber dari Al-Quran dan sumber dari hadits berasal dari satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pembedanya? Mana Al-Quran? Mana hadits? Toh sama-sama bahasa Arab. Maka Rasulullah melarang, jangan kau tulis yang berasal dariku, tapi tulislah yang kuterima dari Tuhanku. Anak bau? Kabur, dia kabur, nggak ada yang ngekick. Kabur. Anak bau kemana? Kabur, nggak ada yang ngekick. Saya itu. belum yakin Anda itu Muslim. Saya nggak yakin Anda punya KTP Islam. Nggak yakin saya. Nggak yakin saya, Bung. Masa menyebut hadis Anda susah? Kelemahan Anda itu kelihatan di situ. Gitu ya, teman-teman. Tadi saya sudah tidur dan mimpi pun saya mendengarkan suaranya, kemudian orang Islam punya KTP Islam tapi dia tidak percaya Tuhan. Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Harus bangun saya ini. Begitu cek percek, oh ternyata adinda saya Yusufei ada di sini, Masya Allah. Oke, lanjut. Naikkan kembali manusia-manusia cupu yang tak berakal. Silakan. Ini ada Dan R Muslim apa Kristen? Selamat pagi Dan R. Moderator tolong yang Kristennya ya. Dan R. Oh, nggak ada suara. Bang Sidik udah pesan bodrek? Ada kopi kan?
Kopi rasa bodrek. Iya. Ayo moderator silakan naikkan yang oten. Joshua mau naik, silakan Joshua. Joshua Beledung. Silakan, udah saya undang Jos. Naik Jos. Ada keluhan apa Jos? Sakit gigi atau sakit kepala? Asma kayak yang tadi si bayangan. Ya Jos, ada keluhan apa Jos? Selamat malam Bang. Selamat malam menjelang pagi Bang. Ada keluhan apa Bang? Ini aku mau nanya ya, sekalian sharingnya kan. Abang Kristen apa Oten? Saya Kristen. Oh, bukan Oten. Baik, silakan. Burunda monitor ada Kristen bukan Oten katanya. Baik. Silakan. Yang sebelumnya saya mau nanya dulu, ini semua apologet Muslim ya? Iya, iya Bang. Betul. Makanya cerdas-cerdas Bang. Iya. Gini, tentunya apologet Muslim ya, pasti mengikuti dong debat yang kemarin Pendeta Esra Soru dan Ustadz Kainama ya kan? Iya. Terus? Nah, saya mau nanya sama Bang Juma, bagaimana tanggapan Bang Juma dengan debat kemarin yang menyatakan bukti tiada bukti bahwasannya Yesus tidak mati? Atau Nabi Isa yang di Al-Quran? Tadi udah dijelaskan sama Gurunda, mungkin dia nggak dengar. Gurunda. Kalau Oh, saya nggak ada di situ, nonton, Bang. saya tidak nonton beliau dalam diskusi itu karena saya tahu kalau Esra Soru itu kan cuma omong kosong. Dia punya angan-angan itu luar biasa. Dia meyakinkan pendengarnya dengan kebohongan-kebohongan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau. Dia itu cuma omong kosong dan bisanya hanya menggunakan tipuan, licik, trik-trik penipu yang dia pakai, jualan obat gitu. Oh, berarti Bang Juma enggak nonton ya? Gak nonton karena saya sudah tahu Esra Soru itu hanya seorang penipu yang bermulut besar dan berperut gendut. Oke lah, aku nanya yang kayak gini aja lah. Iya. Kalau di dalam Al-Quran kan Yesus itu kan Nabi Isa ya. Iya. Kalau Itu di pengakuan Alkitab- Kristen sih, bukan pengakuan kami. Hah? Itu pengakuan Kristen bahwa Yesus itu Nabi Isa. Pengakuan Kristen itu. Ya, kalau di Bible itu ya Yesus Kristus. Nah, Iya. aku mau nanya ini Bang. Iya. Kalau di Islam ya, di Quran ya, kitab teman kita kan, itu dipercaya Yesus itu tidak mati katanya ya. Isa yang tidak mati, Yesus yang mati, Bang. Iya. Maksudnya perbedaannya kan gitu kan. Iya. Dia tidak mati bagaimana? Kan dia di situ dia diangkat gitu. Iya, Nabi Isa diangkat ke langit. Yang menggantikannya itu Yesus. Kok Yesus? Iya, yang disalib Tapi di banyak tempat kok yang Anda bilang- siapa? Yesus kan? Yang disalib di tempat Anda secara terkutuk Yesus kan? Nah, itu adalah pengganti Nabi Isa. Kok bingung ya? Enggak, aku mau nanya aja perbedaannya aja Bang. Perbedaannya Nabi Isa di Kristen sama di Al-Quran gitu. Nabi Isa di Al-Quran, saudaraku, diselamatkan dari pembantaian. Sedangkan di Bible, sedangkan di Bible yang disalib itu, yang dibantai itu bernama Yesus. Berarti Nabi Isa Terus kami yang di dalam Al-Quran itu siapa? yang menggantikan Nabi Isa. Iya, siapa yang menggantikan? Tidak diterangkan namanya siapa di dalam Al-Quran. Tapi ada penyaliban terjadi. Oh, berarti tidak ada diterangkan ya? Enggak diterangkan. Siapa yang menggantikan Nabi Isa itu tidak disebutkan namanya. Oh, berarti enggak ada.
berarti nggak ada dicatat di Al-Quran, berarti nggak ada dicatat Al-Quran gitu ya? Ya, nggak ada dicatat bahwasanya yang menggantikan Nabi Isa itu adalah Esra Soru. Itu nggak ada tertulis kayak begitu, nggak ada. Tapi dinyatakan dia ada yang disamakan bahwasannya yang disalib ada gitu, tapi tidak dinyatakan siapa orangnya gitu kan? Sebenarnya begini, Halo? antara penyaliban Nabi Isa dan Bani Israel tidak ada hubungannya sebenarnya dengan orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap. Cerita tentang penyaliban itu hanya ada di tengah-tengah Bani Israel, tidak terjadi di tengah-tengah bangsa Romawi. Enggak. Jadi yang berhubungan dengan keadaan antara penyaliban, antara kenabian Nabi Isa, yang berhubungan itu antara Islam dan Yahudi. Kristen ini di luar garis, gak ada hubungannya sebenarnya. Penyaliban dengan Kristen itu tak ada hubungannya. Penyaliban dengan Kristen itu tak ada hubungannya. Cuman orang pertama yang percaya kepada penyaliban itu adalah orang Romawi. Kenapa mereka percaya? Orang Romawi ini percaya karena orang Romawi itu percaya tentang konsep dewa-dewa. Maka muncul kemudian ajaran di sana di Romawi yang penuh dengan nuansa kebudayaan Hinduisme maksud saya. Sehingga lahirlah yang tadinya Trimurti menjadi Trinitas. Didudukkanlah Yesus di sana, didudukkanlah kemudian Roh Kudus sebagai Shiva, Yesus sebagai Krishna, Theos sebagai Brahma. Jadi Trimurti versus Trinitas. Diambillah cerita-cerita tentang penyaliban itu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel sebagai salah satu cerita kepada orang Roma yang ada di masa pada kala itu. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya. Kejadian itu hanya dipinjam oleh orang Roma untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Gak ada hubungannya orang Kristen dengan orang Yahudi, gak ada. Yesus dengan Kristen tak ada hubungannya juga. Itu aja sih. Yesus dengan buku Perjanjian Baru itu juga tak ada hubungannya. Itu hanya cerita-cerita yang mengait-ngaitkan oknum yang bernama Yesus. Ya betul. Itu mah betul. Oke bang. Udah aku cuma nanya itu. Betul itu. Nggak ada jawaban. Betul. Terima kasih bang. Cuma itu betul. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya bohong, tolong tunjukkan apa hubungannya Yesus dengan kitab Perjanjian Baru. Susah Anda nanti, coba. Coba Anda hubungkan dulu. Hubungkan dulu Yesus dengan Perjanjian Baru, dengan kitab Anda tuh. Yuk, ambil salah satunya. Entah itu Lukas, entah itu Markus. Silakan. Kerasukan. Ini sia naik-naik kalau kesurupan nonton. Disuruh jawab aku kok dibilang kesurupan. Iya, silakan Anda hubungkan Yesus dengan buku Lukas. Satu contoh. Buku Lukas itu apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Iya. Itu di situ mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Iya yang saya tanya. Yang saya tanya hubungannya, Bung. Hubungan Yesus dengan buku Lukas itu apa? Di situ menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus. Berarti buku itu cuma cerita-cerita tentang Yesus. Yesus tahu nggak tentang buku itu maksudku? Ngapain dia tahu? Orang dia sudah meninggal. Berarti nggak ada hubungannya. Seperti Nabi Musa. Selayaknya Nabi Musa tahu tentang buku Taurat. Selayaknya Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kitab Al-Quran. Rupa-rupanya Yesus tidak tahu tentang buku Lukas. Sudah selesai, tamat kau di situ. Begini Juma, saya mau tanya kamu, boleh nggak? Bertanya. Oke, kamu bertanya saya udah jawab. Sekarang jadi nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Kristen ya? Nggak ada hubungannya kan? Saya bertanya Juma. Iyakan dulu.
tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen? Katakan Kenapa iya. kamu katakan tidak ada? Kamu takut saya tanya? Bukan saya. Ah, Saya enggak, butuh jawab dulu. jawaban Kamu takut saya jujur. tanya apa tidak? Itu aja. Saya butuh jawaban Kamu jujur takut saya dari tanya apa ente. tidak? Jawab. Kalau kamu Saya takut butuh tanya, jawaban jujur saya dari turun. ente, penyembah bintang Benar. timur. Oke, kamu mengatakan bintang timur. Silakan Oke. Anda jawab, apakah ada hubungannya Yesus dengan Kristen? Oke, besarkan saya. Saya buka ini dalilnya. Nah, silakan. Oke, kamu mengatakan kami nggak ada hubungan. Kalau ada hubungan, tunjukkan hubungannya antara Yesus dengan agamamu. Bentar. Silakan. Besarin. Ya, apa yang Anda ingin katakan? Apa mau dibesarin? Biar aku tunjukin Apanya? datanya. Mulutnya mau dibesarin. Hidungnya. Biar aku besarin. Biar aku tunjukin data. Kita pakai data kan? Jadi tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Karis Teng. Karis Teng cuma numpan tenar dengan menggunakan nama Sus. Tak ada Kristen yang bisa membuktikan kalau Yesus ada hubungannya dengan Karis. Ulangi. Tidak ada hubungannya antara Yesus dan Karis. Yang berhubungan dengan Karisteng adalah bintang Mur. Tidak ada hubungannya, Bang. Anda tinggal sebut di mana, di buku mana. Buku mana? Sedangkan buku yang Anda baca itu Yesus tidak mengenalnya. Mau kayak mana? Ada hubungannya Yesus dengan Kristen, Bang Sema. Mana buktinya? Ada tertulis di dalam Lukas. Tuyul. Justru buku itu tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh pengajaran Yesus. Mana Anda katakan ada hubungannya? Ada. Nangis-nangis aja di pojokan. Senau kalau mau dibesarin lu ke Maerot sana, kalau mau dibesarin ke Maerot sana. Ke Maerot sana. Tuyul. bintang timur di langit yang biru. Besarin, biar saya tunjukin data. Takut. Ke Maerot sana kalau mau Sebutkan aja dibesarin. datamu. Kita bicara pakai dalil. Takut. Iya, sebutkan aja datamu. Udah, ini aku nanti. Apa itu? Apa itu? Apa video apa itu? Apa itu? Data apa coba? Kalau mau pakai Bible, pakai video, pakai Bible. Data video. Kasihan kali. Sudah nggak ada senjata, sembarang aja dijadikan pelampung. Oten. Pertanyaan saya kan sederhana. Apa hubungannya Yesus dengan Karisteng? Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya kecuali Yesus yang bintang Mur. Nah, kalau sang bintang timur ada hubungannya dengan Kristeng. Tapi kalau Yesus Di mute. Oh gitu. udah dibuang aja ke tong sampah. Ya dibuang aja ini moderator. Ini soalnya lagi live di YouTube, nanti kena copyright. Nah gitu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk. Bintang timur atau Lucy atau iblis. Minta dibesarin dia putar video, dasar kucluk. Begitulah. Tuh. Kalau mau dibesarin rendam minyak tanah. Melar Shit. itu. Nah. Samek. Ada yang baru naik, siapa nih? Oke, kaf. Ayam Bek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa di atas aja Bang Black. Jangan di bawah aja, Gerunda. Salah pencet. Nggak apa-apa di atas aja. Yang penting paus aja udah. Ini Salah kalau bercanda pencet. kadang salah-salah juga ini. Putra Jasa sama Edi. Salah itu banyak. Kalau bercanda suka ngarep gitu loh. Selamat malam, abang-abang. Ya lah. Malam. Lam.
Putra Edi. Ya bang. Nggak apa-apa bang. Kristen Edi. Islam Pak. Edi Putra. Ya bang. Ada apa bang? Coba yang naik itu jangan jadi berhala ah. Kalau naik ngomong coba. Kenapa jadi berhala? Selamat malam abang-abang. Ya. Malam Putra. Salam. Kristen apa Islam perkenalkan Pak saya Edi? Putra. Iya, abang Muslim Kristen bang. Saya Kristen bang. Yang nyuruh anda menjadi Kristen siapa? Ya. Enggak, bercanda bang. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan bang? Silakan. Aku mau nanya. Apa sih bukti kebenaran dari ajaran Islam? Oh banyak. Silakan Gurunda. Ya, bukti kebenarannya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran memuliakan ibunya. Itu bukti suatu kebenaran. Memuliakan ibunya. Yesus di dalam kitab saudara mengajarkan Taurat. Salah satu isi Taurat adalah hormati kedua orang tuamu, hormati ibumu, ya kan? Nah, dibalik daripada itu, Yesus tidak pernah menghormati ibu yang mengandung dirinya. Kalau Anda tidak percaya, tolong tunjukkan selama 33 tahun di mana Yesus pernah menghormati ibunya. Atau menyayangi, atau mengayomi, atau menghormati. Di mana itu? Pengen aku lihat. Mohon Ada- maaf bang. Saya kurang paham masalah kitab-kitab ini. Maklum juga saya juga orang berdosa juga ini. Ya. Cuman begini, abang moderator apa, abang operator. Kita melihat dari akhlak saja, dari kelakuan manusianya saja toh, seperti Iya, kayak boleh. sekarang ini. Boleh. Kita sekarang ini kan di Bangladesh lagi kudeta. Kudeta itu kan lagi umat Muslim itu lagi membantai umat Hindu, perempuan diperkosa, laki-laki dibunuh. Ada videonya di saya itu sambil teriak Allahu Akbar. Allahu Iya. Akbar. Itu bagaimana? Apa benar itu Tuhan Allah itu mengajarkan untuk membunuh? Oke, baik. Jadi gini, saudara, ketika berbicara tentang diri Anda tidak paham Bible katanya. Tapi ketika berbicara mengenai pembunuhan, Anda paham tentang Islam katanya, kan gitu ya. Maka pembunuhan itu kemudian bernilai sesuatu yang berujung kepada Islam. Apakah Anda sadar? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya adalah agama Anda. Kalau kemudian manusia membunuh pada sesamanya manusia, di kitab Kejadian memang sudah dinyatakan seperti itu. Aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Salah satu atau dua di antara setan, antara manusia, satu di antaranya atau dua-duanya kerasukan setan, maka terjadi bunuh-membunuh satu sama lain. Yang jadi masalah ini Tuhanmu dibunuh itu apa itu? Akhlak apa yang akan kita jadikan sebagai contoh? Ketika kemudian ada pembunuhan terhadap Tuhan, dan pembunuhan terhadap Tuhan itu justru adalah sebuah kebaikan yang berujung kepada memasukkan orang-orang yang beriman percaya kepada pembunuhan itu sebagai simbol keselamatan. Ini apa ini namanya, Bang? Tidak ada keselamatan kalau tidak percaya bahwa Tuhan telah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Agak tuh? Dan apakah Anda sadar Perang Dunia Pertama penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Perang Dunia Kedua penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Coba, perang salib, siapa pelakunya? Hiroshima, siapa pelakunya? Penyembah Yesus. Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai penganut ajaran kasih. Belanda. Belanda, penyembah Yesus. Jerman, penyembah Yesus. Arresting. Semua. Tidak ada kemudian yang tidak
dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Jadi kalau Anda ingin melihat tindakan oknum agama yang beragama, tengok, Anda baca di Google 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Dari angka 1 sampai angka 10 semuanya negara mayoritas Kristen. Coba kalau Anda melihat data seluruh negara-negara yang tidak ditemukan lagi gadis perawan di bawah atau di atas 10 tahun, maka lihat dari angka 1 sampai 10 negara itu semua berasal dari agama-agama yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Anda lihat negara penjudi tertinggi di dunia, lihat dari angka 10 sampai angka 1 sampai 10, semua adalah agama negara yang mayoritas Kristen. Anda lihat negara termiskin di dunia, Anda lihat dari angka 1 sampai 10 semua dipenuhi oleh negara-negara Kristen. Nah, penyador atau yang memproduksi film porno tertinggi di dunia dari angka 1 sampai angka 10 semuanya adalah negara-negara Kristen. Abang Juma, di tahun 2020 lu jawab dulu itu, lu jawab dulu, bantah dulu itu. Jangan dibantah dulu itu statementnya Bang Juma, bantah dulu. Negara Sinyalnya merah, Guru nggak ada ya? itu apa? Sabar dulu. Cek. Sabar dulu, ntar kembali kok merah. Lu jangan lebarin saya, bro. Bantah dulu itu statementnya Bang Juma, jangan lebarin dulu topiknya. Diulangi Guru ndak? Itu Iya. sinyalnya merah tadi. Tadi kan aku bilang kan aku kan Jadi dari angka 1 sampai angka 10 negara-negara yang mengidap penyakit AIDS, iya, orang-orang lagi LGBTQ menikah, Jeruk itu makan jeruk. negara Kristen. Ya. Yang Anda ingin katakan yang unggul dari agama Anda itu kalau lihat dari segi perilaku apa? Orang Kristen Indonesia santun, orang Kristen Indonesia ramah, orang Kristen Indonesia itu murah senyum. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Abang Juma, Ya. jadi saya mau bilang begini, dari Udah dibantah dulu itu tadi, bulan dibantah 1 dulu sampai bulan Agustus ya, bulan Agustus. Kalau kita lihat dari berita, banyak sekali terjadi kasus pencabulan di pondok pesantren. Pindah kasus dia, ya udah. Kalau Anda menyatakan hal yang seperti itu, ingat Bung, di dalam kitab saudara dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali satu, yaitu karena zina. Anda pergi ke Dukcapil, ya, lihat di sana berapa banyak orang yang merubah KTP-nya menjadi janda dan menjadi duda. Agamanya Kristen, itu lebih banyak daripada Islam. Artinya lebih banyak di antara Kristen yang melakukan persinahan. Ingat, satu syarat saja di Kristen bisa bercerai, yaitu berzina. Dan banyak ditemukan KTP-KTP yang bercerai, status duda dan janda. Berarti mereka semua ini adalah pesintong. Gimana itu? Pesintong. Belum lagi ditemukan di gereja-gereja Roma di sana ada ribuan tulang-tulang anak-anak kecil yang dimakamkan secara misterius karena mereka mengalami pelecehan, kontrasepsi. Gimana tuh? Biarawati pada hamil gimana tuh? Oke, Jadi itu kan kelakuan apa? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membuat kitab yang dikira suci untuk mereka yang
yang disebut Bang C itu hanya agama Anda. Oke, itu kan Enggak, lu bantah dulu itu. itu Lalu kan apa? narasinya Abang Juma. Ntar dulu. So, Itu kau fakta. bantah dulu itu statement. Itu fakta semua. Lu bantah itu dulu. faktanya. Kalau bukan fakta lu bantah dulu, jangan lebarin sayap dulu. Lu setuju nggak tuh? Lu setuju nggak? Ya. Lu bantah dulu itu statementnya Bang Juma. Lu bantah nggak itu? Asal usul penyakit spilis itu apa? Dari negara mana? Itu aja dulu. Spilis Dari dulu. Somalia. Itu Yang paling mayoritas bahaya agamanya narkoboy apa? Guru ndak. Narkoboy, yang paling bahaya narkoboy itu. Itu mayoritas penduduknya agamanya apa? Somalia mayoritas penduduknya apa? Iya. Steng. Garis steng. Somalia Kedua. kan Muslim. Penyakit AIDS. Penyakit AIDS. Ya dari Somalia. Iya. Oke, Bang Juma, saya ini mau bertanya ini. Gak usah bertanya melulu udah. Malas gua. Di Islam boleh kan? Gak boleh. Lu gak mau menanggapi Bang Juma? Seandainya kau menanggapi boleh. Kau cuma bikin framing gak mau menanggapi. Mestinya kau kalau punya ilmu tanggapi itu dulu statementnya Bang Juma. Oh bener Bang Juma. Nah gitu loh. Kamu mau pindah lagi. Kamu cuma bertanya doang, nggak mau menanggapi. Enak aja kau. Tuh Bang Handi namanya. Semut di seberang lautan kelihatan bagi dia, tapi gajah di pelupuk mata itu dia nggak lihat itu. Kalau bagi mereka yang penting Islam salah. Kata Bunda Rahma itu gara-gara si botak. Botak. Dasar bintang timur. Insaplah Muslim apa Kristen. Trisno Edi. Hanya Insaplah. Tahu dulu, hanya Bible ada datanya disuruh mengawini perempuan sundal. Hanya di Bible yang ada. Di kitab manapun saya belum pernah menemukan perintah Tuhan pergilah kawinilah perempuan sundal. Hanya di Bible. Hanya di Bible perempuan memperkosa bapaknya. Iya. Memperkaos. Lo dikasih mabok dulu. Ya. Hanya di Bible inilah anakku. Perintahkan kemudian menggauli anaknya. Asal jangan tamunya yang digauli. Yang paling bahaya Gurunda produksi narkoboy itu ya di negara Kristen dianjurkan itu dilegalkan. Ini anak ini kurang membaca. Dia cuman korban. Pokoknya Islam itu jelek. Tapi dia nggak lihat dapurnya. Dia nggak dapurnya. Setuju. Assalamualaikum. Makanya kalau mau melihat sesuatu jangan lihat oknumnya, baca kitab sucinya. Itu aja sih. Silakan Bang. Waalaikumsalam Mbak Insaf. Salam dari Jambi Bang. Ya Bang. Osos, rokos. Siap. Ini Bang Trisno Muslim apa Kristen Bang Trisno? Bang Trisno. Host ini udah mau 3:30 ya Makassar ya. Hanya harus istirahat, tutup dulu. Iya, iya Bang. Iya. Intinya spilis itu berasal dari Amerika. Ya, Amerika sama Amerini Bang. Amerika sama Amerini. Betul. Lanjut teman-teman, saya monitor. Silakan. Tadi itu diralat ya, bukan Somalia tapi Afrika Selatan tuh terbesar AIDS. Halo. Ya, halo. Kalau di provinsi ini nggak usah disebut ya. Sumbernya dari mana ya? Jangan disebutin. Kita paham saja ya. Assalamualaikum. Ajaran itu ajaran onan tuh di Bible juga. Onan. Ya Bang Anam. Bang Anam, Muslim apa Kristen? Cuma
Ditanya Ya. dulu Nam, lu Kristen apa Muslim? Oh, Muslim. Ya udah gitu dong, cepat jawabnya Bang. Lah Salam kok manja dulu. kali, Bang Zuma. Manja kali Bang. Tegas kau laki-laki. Bang Zuma. Bang Zuma. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mau nanya bang. Ya silakan Bang. Mau nanya ya apa? Sebelum dulu penjajah itu bang ya, sebelum Indonesia itu merdeka, ajaran Kristen ini kan yang bawa penjajah ya bang. Betul. Lah yo kok ngaku-ngakunya bisa orang Kristen itu ngakunya itu penyembah apa itu? Allah itu kan kata bahasa Arab ya bang ya. Ya. Berarti orang Kristen yang ada di Indonesia ini cuma menyamakan dengan agama Islam bang ya. Ya kalau nggak keislaman nggak laku Bang, itu jawabannya. Nggak laku ya. Termasuk ngaku-ngaku bang ya. Ya. Nggak sadar orang Kristen yang ada Indonesia itu bang ya. Sadar mereka. Ya bang. Abang aja yang nggak sadar. Oke ya Bang, kita gantian sama yang Kristen ya Bang ya, Bang Anam ya. Iya bang, makasih bang ya. Yo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Dev apa? Ini aku udah 7 jam live ini. Buset dah. Tumben aku 7 jam live, nggak putus-putus. Bang Handi, bukannya di 3 kaliin itu. Nggak apa-apa, gue tutup dulu ya teman-teman ya. Untuk di Anis Live Channel sekian dulu, ntar gue balik lagi deh kalau masih ada yang seru ya. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat. Kalau ada diskusi lagi, saya live lagi. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dev dari Perindavan, bukan? Dev, Kristen, Muslim, Dev. Mardian Iko, Muslim apa Kristen? Moderator yang nggak bersuara diturunin. Susah. Iya Bang, Iko. Ditanya aja susah kali. Kenapa itu kau minta naik ke baru kau kayak orang tidak pernah makan? Oh tidur mungkin mereka udah lama menunggu kan. Karisma. Apakah? Oh, cepat bersuara lah Bang. Ayo Kristen Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Mau bagi harta warisan? Bang Juma. Enggak lah Bang. Ini mau tanya semua Bang dikit, cuman pertanyaan ringan. Pendiri gereja pertama kali di depan Ini yang ngomong ini Karisma. Iya. Karisma. Apa pertanyaannya apa? Pendiri gereja pertama kali itu di depan kuburan yang orang ini bilang Yesus, apa itu betul? Gereja pertama kali di mana? Di depan kuburannya Yesus, apa itu betul Bang? Emang ada gereja depan kuburannya Yesus? Yesus nggak punya kuburan. Oh nggak ada. Tempat lahirnya. Tempat lahirnya kandang domba, Bang. Yang seperti gua itu bukan? Dari mana? Ya itu tuh gua, bukan gereja, itu gua itu. Cuma di gua itu kemarin datanya di sepil sama Ahi Jibril. Gua itu dijadiin gereja bekas tempat pemakamannya Yesus gitu loh Bang. Bekas tempat pemakamannya Yesus dijadikan gereja. Betul. Yang jadikan itu siapa? Di zaman Yesus hidup tidak ada gereja. Iya. Yesus tidak pernah membangun gereja. Iya. Sekali lagi saya ulang nih, di zaman Yesus hidup tidak ada gereja. Yesus tidak pernah membangun gereja. Yesus tidak pernah membangun gereja. Lalu siapa yang membuat gereja itu di depan? Orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Kristen. Yang membangun gereja itu adalah berdasarkan di Matius 16:18.
Di sana itu menurut mereka, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, di situ mulai dia membangun gereja. Tapi Berdasarkan bukan gereja Matius. itu kalau Petrus. Iya, Masa berdasarkan sih Matius 16:18, disitulah memulai timbulnya gereja mau dibangun. Kalau yang membangun pertama gereja di dunia ini saya nggak tahu bang, nggak ada tertulis, nggak ada sejarahnya. Kristen juga nggak bisa jawab itu. Kalau anda tanya Kristen, siapa nama orang yang pertama kali membangun gereja? Nggak ada yang jawab. Tapi kalau anda bertanya siapa orang pertama kali, nama orang yang membangun masjid, umat Islam bisa jawab, Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu bang. Oke. Saya pikir yang membangun, yang buat gereja depan itu dia yang banyak mengubah-ubah sejarah begitu. Ya bang, udah cukup ya bang ya. Oke, ini ada app.com. app.com. Ya. Udah minum kopi bang? Belum. Oh ya udah, sama kayak Bang Santo. Bang Santo Rokok biasanya terus. kalau Bang Santo aku bilang aja kalau udah menjelang subuh itu minumnya kalau panas. Kalau panas sama baik. app.com. Iya. Pada Mau tanya apa? stres gara-gara Nggak mau tanya apa-apa. debatir Kenapa nggak mau tanya? Ya terserah gua dong, mulut gua. Nggak pernah nyobain ya, Babang? Budara mah nggak pernah nyobain kalau panas campur insto, diaduk baru diminum. Saya tidak mau terpengaruh Oten. jangan mau ikut-ikutan stres lah, cukup Oten yang stres. Ada kuliah ini, sadar-sadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah yang lain matiin aja udah, kita bercanda-bercanda aja ya, ngobrol biasa. Assalamualaikum abang-abang. Udah mulai ngaco nih semua nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.